Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, kembali lagi di CBH dan juga selamat menghabiskan waktu akhir pekan Sabtu ini ya. Dimanapun kalian berada, mungkin lagi ke rumah saudara, mungkin lagi makan-makan dengan orang-orang tercinta. Apapun aktivitas kalian, semoga didaungi keselamatan dan kesehatan. Seperti biasa kita akan sedikit ngupdate aja ya. Jadi belakangan ini gue gak akan update terlalu rutin ya. Mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung dari topik yang ada. Jadi gue gak mau juga maksa, walaupun mungkin selalu menyenangkan bisa berinteraksi dengan kalian. Kali ini gue mau bahas soal SEA Games, target SEA Games yang mungkin kalian baru saja dengar. Jadi Erick Thohir sebagai Menpora memberikan statement soal target cabur-cabur yang nanti akan bertarung atau berkompetisi di SEA Games yang sebentar lagi akan bergulir bulan Desember, termasuk tentunya yang menjadi concern kita adalah sepak bola. Ya kan, sepak bola ini cabang yang paling favorit, dan meskipun medalinya tetap 1 dihitung, walaupun dibaginya secara fisik banyak, tapi mungkin nilainya bobotnya paling tinggi. Mungkin ya, gitu, dengan segala hormat dengan cabang olahraga yang lain gitu ya, karena fansnya luar biasa banyak dan juga gengsinya sangat tinggi. Kita sudah 3 kali juara di ajang ini, 87, 91 dan terakhir 2 tahun lalu 2023. Dan kemudian saat memberikan statement tersebut, Erick Thohir mengatakan atau menyatakan itu target untuk cabang sepak bola itu perak. Nah, ini yang gue mau bahas. Tentu banyak beragam pandangan soal target yang ditetapkan oleh ET. Apakah memang ini wajar atau enggak gitu ya. Nanti kan kalian boleh juga share di kolom komentar. Tapi buat gue mungkin gue belum pernah mendengar ada kompetisi di yang level yang mirip-mirip lah ya seperti ini. Setelah sebelumnya juara itu kemudian menargetinnya turun begitu ya. Padahal tidak ada atribut-atribut lain yang katakanlah misalnya contoh sekarang mainnya di Kutub Utara gitu misalnya, yang memang ekstrim, kemudian kita hanya memainkan boleh pemain U19, mereka U23 gitu. Jadi nggak ada yang hal-hal ekstrim seperti itu lah intinya gitu. Agak mengherankan, itu yang pertama. Dan kedua, jadi penurunannya bukan hanya soal target apple to apple ya. Ini kan ajangnya sama, negara-negara yang ikut pun sama, nggak ada beda. Tapi juga kalau kita lihat penurunan secara umum ya, dari kita mulai masuk ke semifinalis Piala Asia U23, walaupun ini U22 ya, tapi kan mirip. Bahkan sebagian pemainnya juga ada yang akan nanti main di SEA Games ya. Kalau memang nggak berubah tuh ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk, ada siapa lagi, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri kalau nggak salah ya. Itu beberapa nama yang jebolan. Donitri juga kemungkinan ya, yang jebolan dari semifinalis Piala Asia U23, tapi kemudian masih main di SEA Games. Dan mereka ini semua banyak yang sudah hampir semua main di senior ya, tapi kemudian turun jadi hanya perak di SEA Games ya. Ini menurut gua penurunan drastis yang sangat jauh dari segi target ya. Pencapaian kita nggak tahu kan, nanti bisa aja ternyata emas ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi grafik juga ya, dari kita mimpi lolos ke Piala Dunia, kemudian gagal di lolos ke Piala Asia U23, gagal di AFF U23, dan sekarang hanya menargetkan perak di SEA Games gitu ya. Nggak ngerti apa di balik pernyataan ini. Dan yang lebih aneh lagi, ini belum berhenti di sini. Ya nanti teman-teman boleh counter ya, jadi jangan kesannya gue kayak ngeluh mulu gitu ya. Tapi anehnya Pak Sumarji, manajer timnas, mengatakan targetnya emas. Ini sih sebenarnya plot twistnya ya, gitu. Kalau dia independen, pernyataannya itu bisa aja ada alasan, misalnya pemain kita udah berubah atau apa. Tapi di sisi lain, orang yang sama di organisasi yang sama, nah ini dia nih bingungnya nih, karena ET itu berbicara sebagai Menpora memang, tapi kan ya iya, masa sama-sama dari pemerintahan, beda ya.
Pak Sumarji intinya mengatakan harus emas, dan ini menjadi obat ya bagi serangkaian kegagalan kita di sepak bola di tahun ini gitu ya. Yang tadi gue bilang, dari mulai gagal Piala Dunia, AFF U23, lolos ke dan lain-lain lah semua itu gitu. Di Stadion Madia dinyatakan gitu. Jadi ada dua target yang berbeda, dua kontradiktif dari kolam yang sama. Ya Pak Sumarji ini kan esko juga sebenarnya. Masa nggak ada koordinasi gitu loh. Jadi kita nggak tahu. Mungkin ET itu takut misalnya ditargetkan emas nanti nggak dapet, kemudian jadi panjang. Jadi mendingan targetkan perak. Nah kalau gue bilang tanggung, targetin aja misalnya lolos grup aja. Jadi kalau lolos grup udah dapat ya udah berarti sukses target. Kalau memang takut untuk menargetkan yang wajar kan gitu kan. Jadi ya terlalu politis lah menargetkan yang paling gampang, yang mungkin bukan pasti ya, tapi hampir pasti. Tapi kemudian sebenarnya kita bisa lebih dari itu, dan pernah lebih dari itu sebelumnya 2 tahun lalu gitu. Ya, gue nggak tahu. Yang pasti kita tunggu aja. Gue cuman mengupdate aja situasi terakhir dari dalam tim nasional kita, dan yang pasti ini sudah melewati international break. Nanti kita akan kembali ke liga-liga. Tentunya kita akan tetap memantau, tetap akan mengupdate para pemain kita, para pemain diaspora kita yang berumput di luar negeri. Dan juga tentunya menyambut SEA Games ini kan, Desember sebentar lagi akan memasuki bulan Desember. Ya kita tetap dukung ya adik-adik kita yang nanti akan segera mencoba mempertahankan. Kalau buat gue sih harusnya mempertahankan ya medali emas yang sudah mereka raih dengan susah payah 2 tahun lalu, setelah menunggu selama 32 tahun lalu sebelumnya di Rizal Memorial Stadium di Filipina ya. Udah lama sekali waktu itu, dan kita kira berhasil juara. Oke teman-teman semua, kali ini gak usah lama-lama aja, mungkin videonya sekitar 7 menit. Sedikit juga menemani kalian di hari Sabtu di akhir pekan ini. Sekali lagi semoga akhir pekan kalian ini dinaungi kebahagiaan, dan kita ketemu lagi di edisi yang lain. Terima kasih teman-teman. Adios.